Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Jarod Triwibowo SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran akuntansi serta kepada teman-teman dari Rombel Pendidikan Ekonomi Akuntansi C angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah materi yakni prosedur pengembangan tes hasil belajar. Namun, sebelum itu ada baiknya kita berkenalan dahulu dengan anggota dari kelompok 8. Anggota yang pertama ada Dania Dwi Septiani dengan NIM 710142227. Lalu yang kedua adalah Aisyah Putri Rahmawati dengan NIM 71014202267. Yang ketiga ada Putri Andini dengan NIM 71014202295. Dan yang keempat, yang terakhir adalah Muhammad Rashid Ridho dengan NIM 71014203330. Selanjutnya adalah pokok pembahasan. Pada pokok pembahasan video materi kali ini, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah pengertian tes hasil belajar. Yang kedua adalah prosedur pengembangan tes hasil belajar. Yang ketiga adalah tabel spesifikasi. Dan yang keempat adalah contoh tabel spesifikasi. Menurut Abstrak Collegiate dalam bukunya Ari Kunto 1995, tes merupakan serangkaian pertanyaan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensia, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu ataupun kelompok. Nah, tes ini merupakan alat yang tepat digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa dalam ranah kognitif. Untuk menentukan jenis tes yang tepat untuk mengukur hasil belajar harus berpedoman pada tujuan pembelajaran yang diukur teman-teman. Tes sebagai alat ukur dapat menyediakan informasi-informasi objektif yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan keputusan yang diambil oleh pendidik terhadap proses dan hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Baik, materi yang selanjutnya yaitu prosedur pengembangan tes hasil belajar. Pengembangan hasil belajar adalah menyusun alat ukur suatu gejala yang bersifat abstrak, yaitu pemahaman dan penguasaan anak terhadap materi yang berupa seperangkat kompetensi yang dipersyaratkan. Dan dalam kenyataan di lapangan, sebagian besar tenaga pengajar memang menggunakan teknik tes sebagai upaya untuk mengukur hasil belajar tersebut. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dan prosedur pengembangan instrumen tes. Itu dibagi menjadi 9. Yang pertama yaitu menyusun spesifikasi tes. Hal-hal yang dilakukan ketika menyusun spesifikasi tes, yang pertama yaitu menentukan tujuan tes, menyusun kisi-kisi, memilih bentuk tes dan tes sumatif. Yang kedua yaitu menulis soal tes. Penulisan soal merupakan penjabaran dari indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang spesifikasinya sesuai dengan perincian pada kisi-kisi. Yang ketiga yaitu menelaah soal tes. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau kekurangan dari tes yang kita buat. Yang keempat yaitu melakukan uji coba tes. Uji coba tes dilakukan sebagai sarana memperoleh data empiris tentang tingkat kebaikan soal yang telah disusun. Dan yang kelima yaitu menganalisis butir-butir soal tes. Dengan adanya analisis butir-butir soal tes, dapat diketahui tingkat kesulitan butir soal, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Poin yang selanjutnya yaitu poin ke-6, memperbaiki tes. Langkah ini biasa dilakukan tes butir soal, yaitu memperbaiki masing-masing butir soal yang masih belum baik. Yang ketujuh yaitu merakit tes. Dalam merakit soal, hal-hal yang dapat mempengaruhi validitas seperti nomor urut soal, pengelompokan, bentuk soal, layout, dan sebagainya harus diperhatikan karena walaupun butir-butir soal yang disusun sudah baik, namun tetap saja harus diperhatikan. Yang kedelapan yaitu melaksanakan tes. Pelaksanaan tes dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan diperlukan adanya pengawasan agar tes benar-benar dikerjakan dengan jujur. Yang kesembilan yaitu menafsirkan hasil tes. Hasil tes menghasilkan data kuantitatif yang berupa skor. Nah, skor ini kemudian
ditafsirkan sehingga menjadi nilai yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Tinggi rendahnya nilai selalu dikaitkan dengan acuan penilaian. Nah, pokok bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tabel spesifikasi yang dibagi menjadi 3 pokok bahasan, yaitu pengertian tabel spesifikasi, penyusunan tabel spesifikasi, hingga contoh tabel spesifikasi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pengertian tabel spesifikasi. Kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang memuat kriteria tentang soal-soal yang diperlukan atau yang hendak disusun. Kisi-kisi dapat diartikan sebagai test blueprint atau table of specification yang merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Wujudnya adalah sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi dan tingkah laku beserta imbangan atau proporsi yang dikehendaki oleh penilai. Tiap kotak diisi oleh dengan bilangan yang menunjukkan jumlah soal. Tabel spesifikasi mempunyai kolom dan baris, sehingga tampak hubungan antara materi dengan aspek yang tergambar dalam indikator. Sebenarnya, penyusun tes bukan hanya mengingat hubungan antara dua hal tersebut, tetapi 4 hal, yaitu hubungan antara materi, indikator, kegiatan belajar, dan evaluasi. Keempat hal tersebut memiliki kaitan yang erat sekali. Penyusunan tabel spesifikasi. Langkah-langkah penyusunan tabel spesifikasi dapat dilakukan dengan homogenitas atau heterogenitas materi yang diteskan. Pertama, penyusunan tabel spesifikasi untuk materi yang seragam. Yang dimaksud dengan seragam ini adalah bahwa antara pokok materi yang satu dengan pokok materi yang lain mempunyai kesamaan dalam imbangan aspek tingkah laku, seperti 50% untuk ingatan, 30% untuk pemahaman, dan 20% untuk aplikasi. Apabila demikian halnya, maka angka persentase dapat dituliskan pada kolom di bawah kata-kata ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Yang kedua, penyusunan tabel spesifikasi untuk materi yang tidak seragam. Untuk membuat tabel spesifikasi pada pokok-pokok materi yang tidak seragam, tidak perlu mencantumkan angka persentase imbangan tingkah laku di kepala kolom. Pemberian imbangan ini dilakukan tiap pokok materi yang didasarkan atas banyaknya soal untuk pokok materi dan imbangan yang dikehendaki oleh penilai menurut sifat pokok materi yang bersangkutan. Selanjutnya, langkah penyusunan tabel spesifikasi. Ada 3 langkah, yaitu 1. Mendaftar pokok-pokok materi yang akan diteskan, kemudian memberikan imbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Kedua, pokok-pokok materi dapat dipindahkan ke dalam tabel dan mengubah indeks menjadi persentase. Dan yang ketiga ada memerinci banyaknya butir soal untuk tiap-tiap pokok materi, dan angka ini dituliskan pada kolom paling kanan. Caranya yaitu dengan membagi jumlah butir soal, atau di sini ada 50 buah soal, menjadi 4 bagian berdasarkan imbangan bobot yang tertera sebagai persentase. Contoh, kita akan membuat tes tentang evaluasi dengan pokok materi. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah fungsi evaluasi, yang ketiga adalah macam-macam cara untuk evaluasi, dan yang keempat adalah persyaratan untuk evaluasi. Dan yang angka-angka yang ada di dalam kolom tersebut adalah besaran bobot untuk tiap nomor ini. Lalu ada contoh tabel spesifikasi untuk materi seragam. Contohnya, misal sel A ada 7 soal, kita ambil 50% dikali 7 soal, berarti 3,5% atau dibulatkan menjadi 4 soal. Lalu sel B 30% dikali 7 soal atau 2,1 dibulatkan menjadi 2 soal, dan sel C 20% kali 7 soal menjadi 1,4 dan dibulatkan menjadi 1 soal. Lalu ada contoh tabel spesifikasi untuk materi yang tidak seragam. Yang pertama ada bab 1, yaitu ingatan 60%, lalu ada bobot pemahaman yang berkisar sekitar 30%, dan untuk aplikasi yang berkisar hanya 10%. Itu bisa dibagi sebagai berikut. Misal sel A itu 60%. Kita kalikan 10 soal yang berarti ada 6 soal. Lalu ada sel B yaitu 30% dikali 10 soal atau 3 soal saja. Yang sel C ada 10% atau dikali 10 soal, atau bisa kita simpulkan bahwa hanya 1 soal. Lalu ada bab 2 yang ingatannya hanya 20%, yang pemahamannya malah 50%, dan aplikasinya
30%. Kita buat sel D. 20% kali 16 soal, yaitu 3 soal. Lalu ada sel E, yaitu 50% dikali 16 soal, yaitu jumlahnya ada 8 soal. Lalu ada sel F, 30% kali 16 soal, jumlahnya ada 5 soal. Lalu ada bab 3, yaitu ingatan 20%, pemahaman 20%, dan aplikasinya 60%. Ini bobot aplikasi yang paling besar. Itu sel G 20% kali 14 soal, ada 5 soal. Lalu ada sel H 20% kali 14 soal, ada 5 soal juga. Dan sel I 60% kali 14 soal juga, ada 5 soal. Terima kasih. Setelah memahami materi yang telah disampaikan, teman-teman pasti memiliki pertanyaan, tanggapan, serta pendapat mengenai materi tersebut. Maka dari itu, sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan, diskusi, maupun tanggapan bagi teman-teman terhadap materi tersebut. Langsung saja, terima kasih.